Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Eh, Selamat pagi. Hari ini kita boleh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang 10 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika mereka melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat yang ke-15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka yang berkata, dia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Saudara, di dalam nas firman Tuhan kali ini itu kalau berdasarkan dari Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul tentang gembala yang baik. Kalau kita ngomong tentang gembala yang baik, di sini masuk dalam perumpamaan tentang bagaimana seorang gembala yang baik itu adalah gembala yang siap mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya. Gembala yang benar-benar mengenal satu persatu domba-dombanya. Mari saat ini kita harus belajar dari gembala yang baik. Gembala kita itu siapa? Gembala kita adalah Kristus. Di sini Yesus mengatakan apa? Gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya itu mengenal suara gembalanya. Kita harus sering-sering mendengar suara gembala kita.
gembala agung kita. Sebagai domba-domba yang sudah diselamatkan Tuhan, kita seharusnya kita mengenali gembala kita, suara gembala kita. Ketika gembala kita memanggil kita, ketika kita dipanggil untuk berangkat ke suatu tempat, ketika kita dipanggil untuk dibawa ke satu tempat di padang rumput, kita harus mengenali gembala itu, suara gembala itu. Ketika kita mengenalinya, kita tidak akan tersesat. Ketika kita mengenali suara gembala itu, pasti kita akan mendapatkan kelimpahan. Tidak akan pernah ada seorang gembala itu membawa dombanya, dombanya dibawa ke tempat yang tandus. Dia pasti akan membawa dombanya ke padang rumput. Dia pasti akan membawa domba itu ke aliran air. Kenapa? Karena domba mengerti. Karena gembala itu mengerti kebutuhan setiap dombanya. Apa yang sedang dibutuhkan dombanya? Oh, domba ini sedang mengalami kelaparan. Gembala akan membawa domba ini ke padang rumput. Oh, domba ini sedang mengalami suatu kehausan. Seorang gembala itu mengerti. Oh, aku harus ngasih domba-dombaku ini minum. Tapi ketika kita tidak mengenal suara gembala kita, ketika gembala kita akan membawa kita ke satu padang rumput yang luas, justru apa? Kita akan berontak. Karena apa? Kita tidak mengenal suara gembala kita. Kita harus belajar mendengar suara gembala kita. Apa yang dia bicarakan, apa yang firman yang keluar dari gembala kita harus mengenal, kita harus mengerti. Oh, bahwa ini adalah suara yang untuk menuntun kita kepada kehidupan, menuntun kita kepada kelegaan, menuntun kita kepada kelepasan demi kelepasan. Itu yang akan membawa kita. Ketika kita mengenal gembala kita, maka kita adalah menjadi domba-domba yang tidak akan tersesat, domba-domba yang terselamatkan, domba-domba yang mengerti, domba-domba yang mengenal bapaknya, domba-domba yang mengenal gembalanya. Ya. Di ayat ke-17 mengatakan seperti ini. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, gembala itu memberikan nyawanya. Kristus itu memberikan nyawanya karena apa? Dia mengerti ketika dia memberikan nyawanya untuk kita, dia akan menyelamatkan kita. Tapi ketika Kristus itu lari, dia tidak mau memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, maka hidup kita selesai. Kita tidak akan pernah memiliki gembala yang baik seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Mari saat pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan bagaimana kita belajar mendengarkan suara gembala kita. Ini adalah masa-masa di mana kita menanti pencurahan Roh Kudus, ya. Mari sama-sama kita mencari mendengar suara gembala kita, mendengar suara Allah untuk hidup kita. Apa yang sedang dirindukan Tuhan, apa yang sedang dirindukan gembala kita. Mari saat pagi hari ini kita serahkan hidup kita percaya sepenuhnya kepada gembala kita. Belajar mendengar dan mendengar lebih lagi. Kira-kira itu yang bisa saya sharingkan pagi hari ini. Kita mau berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami dan dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Engkau ingatkan kami bagaimana kami untuk mendengar suara seorang gembala Tuhan. Bagaimana kami harus mendengarkan suara-Mu Tuhan. Di mana Engkau akan membawa kami, di mana Engkau akan mengajak kami Tuhan. Karena ketika kami mengikuti suara-Mu Tuhan, ketika kami mengenali suara-Mu Tuhan, Engkau akan membawa kami kepada kelegaan.
Engkau akan melepaskan kami, Engkau akan membawa kami kepada kepuasan Tuhan, untuk roh kami, untuk jiwa kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah semakin hari Engkau bawa kami semakin mengenal Gembala kami. Semakin hari kami semakin mengenal suara-Mu Tuhan. Yang menyerahkan Tuhan untuk renungan firman pagi hari ini dalam kuasa dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Biar pagi hari ini kita memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali lagi Tuhan memberkati.